lanjut ya materinya ya. Ternyata dari gambaran ini aku mulai, aduh ini hidup asik banget ya. Ini hidup yang paling asik banget. Disuruh senyum, disuruh main-main aja. Jadi teman-teman bisa copy paste cara aku kalau manifest mau cepet. Ketika ada yang nggak enak, signal semesta rumah mau dapet. Nggak enak signal semesta 100 juta mau masuk BCA. Ditabrak, dicium mobil orang misalnya, signal semesta nih rekening BCA aku bakal masuk transferan. Aku gitu. Nah, pada saat waktu Harley belum keluar, ketika dimarahin customer, ketika ditagih orang, ditagih yang punya rumah, siknya semesta Harley Davidson mau keluar. Aku bilang gitu. Ini siknya semesta, jadi dibikin bercanda gitu. Nah, gambaran itulah yang akhirnya mengantarkan aku pada pemahaman ini begitu clear gitu aku rasakan. Ternyata semesta tidak membaca ucapan mulut kamu, dia membaca rasa hati yang bahagia, dia akan balikin lagi. Rasa hati yang bilang motor Harley keluar, terima kasih, dia akan keluarin. Gimana prosesnya kok bisa gitu? Ini, hukum semesta yang ketiga. Hukum semesta berikutnya itu adalah law of projection atau hukum proyeksi. Nah, pada saat itu aku tuh kan kesel ya sama agen yang bawa kabur uang gitu. Aku belum tahu hukum ini. Karena ketika kita kesel, sebel, benci, itu kita masih ada layer di dalam diri kita bentuknya kayak gini. Ada penghalang kelimpahan itu mau masuk di dalam kehidupan kita kayak gini. Kenapa motor Harley aku belum keluar? Karena si kelimpahan kelancaran itu mau diturunin sama Allah semesta ke dalam kehidupanku. Tapi masih ada penghalang berupa rasa benci, rasa kesel, belum maafin orang. Padahal kan aku bagian dari semesta yang sudah tanpa batas. Aku kan bukan tubuh, bukan emosi, bukan pikiran. Harusnya si emosi-emosi itu dilarutkan. Pulang kembali ke cinta murni tanpa batas. Nggak aku genggam, nggak aku pegangin, nggak aku peluk. Pokoknya aku kesel, kesel, kesel. Selama masih kesel, selama masih sebel, selama masih belum bisa maafin orang lain, masih ada layer di sini. Layer kesedihan, ketakutan, kebingungan. Dan kalau semesta mau ngasih, Allah mau ngasih rezeki yang berlimpah, kira-kira Teh Ayu kalau masih pakai payung, ini mau dialirin rezeki atau apapun itu, bisa nyampe nggak ke sini? Enggak. Kayaknya aku masih di situ deh, Teh. Nanti sama kok teman-teman yang lain dan aku juga nanti bareng-bareng kita lepasinnya bareng-bareng. Jadi yang tanpa batas itu oke. Nah, ini harus kita lepas karena ini gimana mau turun gitu. Jadi ternyata kisah story-nya kayak gini kalau mau dibikin alur. Aku berdoa nih, ya Allah, sebelum kejadian motor Harley ya, sebelum kejadian motor Harley itu tertahan dan aku harus ganti 1,3 M. Ya Allah, aku mau rezeki, berikan aku rezeki buat anakku, keluarga aku. Kan standar ya, kita semua pasti doa gitu. Pada saat kita berdoa kan Allah atau apapun nama itu disebut kan nggak ngebaca mulut. Dia ngebaca hati aku yang, aduh gimana ya, token listrik bunyi, belum ada uang. Aduh gimana ya bayar si Mbak. Aduh, banyak aduh kan. Banyak aduhnya. Nah, di sisi lain masih ada yang menyala endapan emosi aku berupa ketakutan, keresahan, kebingungan. Endapan emosi ini berasal dari kisah masa kecil aku waktu aku TK. Dia looping jadi motor Harley yang nyangkut. Ketika aku berdoa mau rezeki, ini kan masih ada penghalang. Penghalang itu berupa ketakutan, kekhawatiran. Gimana caranya aku tahu itu penghalang? Aku aja nggak bisa ngeliat. Dihadirkanlah agen yang bawa kabur uang untuk jadi cerminan aku membaca bahwa masih ada endapan emosi, kekecewaan, kemarahan, kebingungan yang harus aku lepaskan. Jadi, substansi intinya adalah ketika layer ini masih ada, kelimpahan belum akan masuk. Kenapa dia belum masuk? Karena ini masih jadi penghalang di dalam kelimpahan kita. Sedangkan permasalahan itu sendiri, dia itu cuma jadi kayak cermin begini. Ini kan ada gambar orang bercermin ya.
nih, pada saat aku minta kelimpahan rezeki, minta jodoh, minta utang lunas misalnya, masih ada penghalang, mungkin nggak Allah nyolekin Ayu, yuk yuk ada penghalang, kan nggak mungkin, bener nggak? Dia utuslah orang yang bikin kesel Ayu untuk melihat bagasi emosi di dalam diri Ayu sendiri. Sekarang gini, Ayu kalau tanpa alat bantu ngelihat tangan pakai mata kan bisa ya. Teh, aku kelihatan nih tangan. Ngelihat kaki bisa. Kalau Ayu ngelihat wajah Ayu sendiri bisa nggak tanpa kaca? Nggak bisa. Nggak bisa. Dihadirkanlah orang-orang yang ngeselin itu untuk kita bercermin. Muka kita aja nggak bisa kita lihat, apalagi endapan emosi yang di bawah sadar. Nggak akan bisa kelihat sampai pada akhirnya kita ke-trigger marah, ke-trigger kok, kesel, ke-trigger khawatir lewat orang-orang ini. Jadi ternyata di kisah aku kemarin yang Harley itu, motor Harley nyangkut itu adalah loopingan dari rasa kecewa dan rasa sedih aku pada saat mama papaku bercerai di saat aku TK. Dan kekecewaan itu, trauma itu aku bawa terus sampai aku besar. Aku bawa terus, dia menyala terus di bawah sadar. Ketika dia menyala terus di bawah sadar, nih nyala di sini nih yuk, sedihan, kekecewaan. Dia kan naik ke sini yuk, tuh naik ke semesta. Sama semesta kan dia cuma cermin, pantulin lagi ke bawah. Bentuknya apa? Bentuknya Harley yang nyangkut, bentuknya orang-orang atau agen yang Betul. bawa kabur uang aku yang bikin rasa aku kecewa, sedih yang sama rasanya seperti itu, gitu. Jadi kalau teman-teman sekarang punya masalah, masalah yang sekarang itu cuma loopingan. Kita harus cari flashback ke yang lalu. Itu harus Caranya, teh. ya nanti aku pandu. Itu harus flashback ke belakang. Karena cara menyelesaikannya adalah dengan melarutkan semua emosi itu kembali ke cinta murni tanpa batas. Cara ngelarutinnya gimana? Dengan menerima itu, menyambut itu. Cara melarutkannya itu nggak ada cara lain selain ini. Cinta itu sudah keutuhan. Bahagia disambut, sedih, cemas, takut disambut juga. Ini kunci banget. Kenapa terjadi looping? Karena kita menolak. Kan gini, aslinya Ayu kan entitas tanpa batas, bagian dari ruhnya Allah itu kan, yang Ya. esensinya cinta murni tanpa batas. Lo tuh cinta. Kita bicara cinta itu berarti bicara bahagia, sedih, susah, senang gitu loh. Udah utuh. Yang ini bahagia yang kita terima. Tapi yang ini kan kalau nggak kita terima, kan dia jadi looping. Selama kita tolak terus, dia akan looping terus sampai kita capek, lelah, dan sadar untuk menerimanya. Pilihan sih sebenarnya. Mau tetap dipegangin dalam looping atau diizinkan terurai dan kita jadi yang berkelimpahan. Itu aja pilihannya. Hidup cuma sekali. Kalau nggak berlimpah sayang. Nah, kita lihat di sini. Boleh dibaca nggak sama Ayu ini? Semesta kan? Semesta akan mengantarkan sajian dalam dualitas. Bahagia, sedih, gelap, terang, semua hanya label yang diberikan pikiran isi keduanya adalah cinta. Ya. Semua Semua sudah sudah keutuhan. keutuhan. Terima dia, sambut dia dengan sukacita. Ya. Yang sebelah sini yuk. Lepaskan. Lepaskan dari penolakan kita terhadap rasa itu mau hadir, bukan melepas emosinya. Nah ini, lanjut aja, Ya, udah iya. semakin banget. Jadi gini, biasanya kan gini, lepasin emosinya. Misalnya Nah, ada kemarahan nih, marah. Marah, udah dilepas. Ada sedih. Sedih, bukan itu. Bukan. iya, 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 benar. Itu yang, ya udah, lanjut deh. Udah Bukan semangat, bener. itu. Jadi melepas itu substansinya sebelum melepas. Melepas tuh maksudnya gimana? Lepasin dari kita menolak rasa itu mau hadir, kita rasakan penuh. Lepasin penolakannya. Tapi semua kisah sedihmu di masa kecil, boleh nggak diizinkan untuk diterima, disambut,
Jadi Dirasakan pas penuh bahwa itu udah paket kehidupan yang indah, itu udah cinta. Sambut dia, ketika kamu menyambut dia, dia terurai dengan sendirinya. Gitu. Jadi cara mengurangi TVB menyelesaikan ini semua gimana? Nerima semua yang terjadi dalam kehidupanmu, terima. Punya utang, terima. Punya kepedihan, duduk sama rasa itu, terima. Rasakan penuh, terima dia apa adanya. Lepaskan penolakannya dari kamu menerima itu. Kamu kan biasanya nolak, lo tolakannya lepasin. Jangan ditolak, terima. Duduk sama rasa itu. Sambut dia, terima dia. Kayak kamu menyambut bahagia. Kamu juga sambut ini yang gak enak, gitu. Energi ini tuh cuma minta diakui dan diterima. Kalau kamu tolak, dia akan looping kejadian lagi, kejadian lagi, kejadian lagi, kejadian lagi. Capek nantinya. bener. Cara menyelesaikan ini gimana? Duduk sama emosi itu. Mau nangis boleh, 2 hari nangis. Mau kesel marah-marah keluarin. Duduk, duduk, terima. Tapi kalau kita merenungkan ketika ada kekecewaan, kebingungan, kesedihan, kemarahan, bukannya kita entitas tanpa batas ya? Kalau Ayu dan teman-teman semua udah jadi ruang kesadaran, bagian dari cahaya itu sendiri, energi tanpa batas, kalau energi tanpa batas sedih nggak sih? Gak, Iya, dulu bisa nggak jadi emosi itu? Udah sepakat nih di materi pertama. Kita bukan tubuh, kita bukan emosi, bukan yang marah, yang sedih, yang baby, bukan yuk, lo kesadaran, lo bukan marah, bukan yuk, lo entitas tanpa batas. Jangan ngelihat yang terbatas terus, menderita hidup lo. Lihat capek. yang tanpa batas, yang sejatinya itu kamu. Jadi kalau lagi melo-melo, mundur, stop dulu sebentar, mundur dulu 1 langkah, tontonin, ada marah, ada sedih, ada kecewa, sambut dia, karena Ayu adalah entitas tanpa batas, tempat bahagia datang, sedih datang, sambut, rasakan dia, terima dia apa adanya. Ketika Ayu dan teman-teman semua hadir sebagai ini, sebagai entitas tanpa batas yang sudah berkelimpahan, itu masalah emosinya akan larut dengan sendirinya. Akan kembali ke cinta murni tanpa batas dan terurai dengan sendirinya dan gak looping lagi. Itu solusinya, itu esensinya materi ini.